Pagi, siang, sore, bahkan malam sudah mati-matian kerja keras banting tulang untuk mencari nafkah. Tetapi pas tanggal 1 gajian masuk, ternyata tanggal 3-nya sudah habis. Bahkan listrik belum terbayar, beras belum beli, SPP anak belum terbayar. Anda pernah mengalami seperti itu? Atau bahkan sering? Nah, mungkin kita sering berpikir, seandainya gaji saya lebih besar lagi, pasti saya akan bisa beli ini, beli itu, beli mobil, bangun rumah, dan lain sebagainya. Apakah benar-benar itu karena nominalnya kurang besar? Atau jangan-jangan cara pandang kita yang salah? Atau gaya hidup kita yang kurang pas? Untuk itu, dengarkan video ini sampai selesai, jangan skip. Nanti mudah-mudahan nanti cara pandang kita, cara hidup kita, atau gaya hidup kita akan mengubah ekonomi kita menjadi lebih baik tanpa harus menaikkan gaji kita. Tonton sampai selesai. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok rasa tenang soal keuangan itu kayaknya jauh banget ya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas satu konsep lama yang sebenarnya bisa jadi jawaban buat masalah modern kita, qanaah. Ini bukan soal numpuk-numpuk harta loh, tapi soal gimana caranya nemuin kekayaan yang sejati di dalam hati. Coba diingat-ingat, pernah ngalamin ini kan? Awal bulan, notifikasi transfer gajian masuk, wah rasanya dunia cerah banget. Tapi kayaknya baru kedip beberapa kali, saldonya udah nguap aja entah kemana. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu gak sendirian. Ini fenomena yang umum banget. Atau mungkin seperti candaan yang sering kita dengar, jangan-jangan dompet kita ini lebih sering puasa daripada kita sendiri ya. Tapi ini bukan pertanda gagal loh. Ini justru sinyal, mungkin ada yang perlu kita ubah dari cara kita mandang uang. Nah, disinilah letak persoalannya. Refleks pertama kita tuh biasanya langsung nyalain nominal gaji. Coba aja gaji gue lebih gede gitu kan pikirnya. Tapi yuk kita jujur-jujuran sebentar. Apa benar masalahnya itu murni di angkanya? Atau jangan-jangan ada di cara kita melihat angka itu? Ini semua soal perspektif. Dalam Islam, ada satu prinsip dasar yang sebenarnya bisa ngasih ketenangan luar biasa. Seperti yang tertulis di sini, Allah itu udah ngejamin rizki setiap makhluknya, tanpa terkecuali. Kalau kita bisa benar-benar meresapi ini adalah fondasi pertama buat meredakan semua kekhawatiran kita soal finansial. Eits, tapi jangan salah paham ya. Jaminan ini bukan tiket buat kita jadi malas-malasan. Coba lihat burung ini. Dia percaya banget rezekinya dijamin. Tapi apa dia diam aja di sarang? Enggak kan? Setiap pagi buta, dia tetap harus terbang buat cari makan. Pergi dengan perut kosong, pulang dengan perut kenyang. Nah, inilah keseimbangan yang sempurna antara tawakal, percaya, dan ikhtiar, usaha. Terus, apa dong kuncinya buat bisa dapat keseimbangan ini? Disinilah kita ketemu sama inti dari obrolan kita. Qanaah. Ini bukan sekedar tips and trik keuangan biasa. Ini adalah sebuah jalan menuju kekayaan sejati yang nggak bisa diukur pakai angka. Jadi, apa sih qanaah itu? Gampangnya gini, qanaah itu seni merasa cukup, merasa puas, dan rima dengan lapang dada apapun hasil yang Allah kasih setelah kita berusaha sekuat tenaga. Ini adalah pergeseran fokus, dari yang tadinya ngejar kekayaan di rekening bank, jadi ngejar kekayaan di dalam hati. Nah, ini poin yang penting banget, tolong digaris bawahi. Banyak banget yang salah kaprah, ngira qanaah itu artinya ya udah pasrah aja sama kemiskinan, gak punya ambisi. Salah besar. Seperti yang kamu lihat, qanaah itu bukan soal duduk diam pasrah, tapi soal kerja giat, lalu bersyukur sama hasilnya. Anggap aja qanaah ini kayak filter canggih buat pikiran kita. Dia ngebantu kita buat misahin dengan jelas mana sih yang benar-benar kita butuhin buat hidup dan mana yang cuma sekedar keinginan gara-gara tekanan sosial atau gengsi. Karena seringnya masalahnya itu bukan gaji kita yang kekecilan, tapi cicilan gaya hidup kita yang kegedean. Slide ini benar-benar merangkum semuanya deh. Di satu sisi ada kekayaan hati yang lahir dari qanaah. Hasilnya tenang, merasa cukup, penuh berkah. Di sisi lain, ada orang yang cuma ngejar gaji besar, yang ironisnya malah sering dapat stres, perasaan kurang terus, dan kejebak utang gaya hidup. Pertanyaannya, kok bisa gitu ya? Kenapa gaji yang nominalnya lebih kecil kadang bisa terasa lebih menenangkan? Jawabannya ada pada satu kata kunci yang ajaib ini. Sebuah nilai yang nggak kelihatan tapi bisa dirasain. Namanya barokah atau keberkahan. Barokah itu semacam nilai tambah spiritual yang nggak akan pernah ada di slip gaji kamu. Nggak bisa dihitung pakai kalkulator, tapi dampaknya itu nyata banget. Inilah yang bikin makan sederhana sama keluarga rasanya lebih nikmat daripada makan malam mewah tapi sendirian. Inilah yang bikin waktu kita terasa lebih berkualitas, walaupun mungkin sumber daya kita terbatas. Dan yang menarik, Islam itu nawarin cara buat ngundang barokah ini masuk ke hidup kita. Sebuah cara yang kalau dilihat dari kacamata ekonomi modern, yang isinya cuma soal kumpulin, mungkin kedengarannya aneh dan gak masuk akal. Nah, ini dia paradoks yang indah itu. Sedekah. Secara logika matematika duniawi, kalau kita memberi, ya harta kita berkurang. 10 dikurang 1 ya jadi 9. Tapi dalam matematika langit, memberi itu justru menambah. Sedekah itu membuka pintu keberkahan dan rezeki dari arah yang gak pernah kita sangka-sangka. Oke, kita udah paham konsepnya ya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kita nerapin ini di kehidupan nyata? Yuk, kita bedah langkah-langkah praktisnya yang bisa langsung kita coba. Mulai hari ini juga. Anggap aja ini daftar anti panik kamu. 1. Pastiin usaha kita udah maksimal. Terus belajar, upgrade skill, cari peluang halal.
2. Rapikan anggaran. Jujur sama diri sendiri, bedain mana butuh, mana pengen. 3. Jangan lupa sedekah, berapapun itu, yang penting rutin, sebagai cara mengundang barakah. Dan terakhir, yang jadi pondasi semuanya, kuatkan doa, minta langsung sama Yang Maha Memberi. Sekarang, yuk kita bicara dari hati ke hati. Pasti akan ada hari-hari di mana rasa cemas dan panik soal keuangan itu datang nyerang. Itu wajar banget kok, kita semua manusia. Nah, di momen-momen genting kayak gitu, apa yang harus kita lakuin? Ini nasihat pertama dan paling penting. Dengerin baik-baik ya. Saat panik menguasai, logika kita itu mati. Jadi, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah bikin keputusan besar soal uang pas lagi panik. Langkah pertamanya cuma satu, berhenti. Tarik napas yang dalam, kasih jeda buat diri kamu tenang. Setelah sedikit lagi tenang, coba lakukan evaluasi cepat ini buat ngeriset pikiran kamu. Pertama, tanya lagi ke diri sendiri, niatku cari rezeki ini buat apa sih? Buat ketenangan atau buat gengsi? Kedua, alihkan fokus. Jangan mikirin yang kurang, tapi syukur yang udah ada. Dan terakhir, perbanyak istighfar. Mungkin aja kesulitan kita ini cerminan dari kesalahan kita. Percaya deh, ini cara ampuh buat ngubah panik jadi damai. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Pada akhirnya, kekayaan seperti apa sih yang sebenarnya lagi kamu kejar? Apakah tumpukan harta yang bisa hilang kapan aja? Atau ketenangan hati yang nilainya nggak terhingga? Jawabannya ada di tangan kamu.